Halo, nama saya Umar Hakim, NIM 1652018. Halo, nama saya Akmal Munggaran dengan NIM 1652028. Perkenalkan, nama saya Raska Perdana, NIM 1652048. Kali ini kelompok kami akan membahas terkait masalah pencurian transportasi pribadi di garasi. Pada video ini, kami akan menyajikan bagaimana kami akan menentukan solusi akhir dalam menyelesaikan masalah ini. Pemilihan masalah ini didasari atas secara singkatnya, masih banyaknya pencurian transportasi pribadi di garasi seseorang. Terlebih, masih banyak orang yang hanya mengandalkan pagar sebagai sistem keamanan dari rumah atau garasinya. Karena itu, kami ingin membuat suatu teknologi yang bisa dibilang canggih dengan harapan dapat mencegah atau mengurangi kejadian pencurian transportasi pribadi di garasi seseorang secara efisien. Untuk mendapatkan solusi, tentunya perlu mempertimbangkan kriteria dan juga keinginan pengguna. Di sini kami mengambil 4 kriteria yang mungkin akan menjadi keinginan pengguna, yaitu terjangkau secara ekonomi, keefektifan dalam pencegahan masalah, kemudahan dalam penggunaan, dan juga tersedia dan mudah untuk didapatkan. Dari keempat kriteria tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang akan mempermudah kami menentukan solusi akhir. Yang ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat di sini. Dari kriteria-kriteria tersebut didapatkan 3 alternatif solusi, yaitu sistem keamanan berbasis sensor ultrasonik, sistem keamanan menggunakan CCTV, dan juga sistem keamanan berbasis sensor laser. Dari ketiga alternatif solusi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang dapat dilihat di sini. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alternatif solusi yang sudah dipilih oleh kelompok kami. Yang pertama, ada sistem keamanan dengan berbasis sensor ultrasonik. Sistem keamanan ini akan menggunakan Arduino, switch, LED, buzzer, motor servo, dan yang terakhir tentunya sensor ultrasonik. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu jika ada seseorang terdeteksi pada jarak tertentu, buzzer akan berbunyi sesuai dengan jarak orang tersebut. Makin dekat jaraknya, maka buzzer akan berbunyi dengan frekuensi yang makin tinggi. Ditentukan juga titik kritis dari jarak tersebut, yaitu titik di mana ketika ada orang berada di titik tersebut, maka buzzer akan berbunyi dengan frekuensi yang paling tinggi. Lalu setelah itu motor servo akan menutup garasi dengan cara men-trigger tuas dari garasi tersebut. Untuk peletakannya, sensor ultrasonik akan diletakkan di tempat pengemudi mobil atau motor. Karena sensor ini tidak terlihat, akan ada kemungkinan pencuri tidak berhati-hati sehingga akan men-trigger sensor tersebut. Lalu yang kedua, ada sistem keamanan dengan CCTV, yaitu caranya juga cukup sederhana dengan cara meletakkan CCTV di titik di mana semua garasi terlihat. Lalu yang ketiga, ada sistem keamanan dengan basis sensor laser. Cara kerja sistem keamanan ini sama dengan sistem keamanan dengan sensor ultrasonik, namun bedanya hanya pada sensornya. Lalu dalam penentuan solusi ditentukan juga batasan-batasan atau constraint yang berlaku gitu. Dalam hal ini kelompok kami memilih 4 batasan atau constraint. Ada keterjangkauan, ketersediaan, keefektifan, kemudahan dalam penggunaan. Dengan menggunakan batasan-batasan ini, langkah selanjutnya dalam mencari solusi terbaik menggunakan matriks interaksi dan matriks penentuan. Untuk matriks interaksi bisa dilihat gambarnya seperti berikut. Lalu untuk matriks penentuan bisa dilihat gambarnya seperti berikut. Bisa dilihat dari matriks penentuan, skor paling besar itu ada pada sistem keamanan dengan basis sensor ultrasonik. Oleh karena itu, solusi akhir yang kami pilih adalah sistem keamanan dengan menggunakan sensor ultrasonik. Kali ini saya akan menyebutkan sensor ultrasonik yang menjadi solusi akhir dari masalah ini. Di sini pada rangkaian ini terdapat motor servo, switch, berbagai resistor, lampu LED berwarna hijau, LED RGB, buzzer, dan sensor ultrasonic itu sendiri. Tentu saja Arduino. Pertama-tama yang dilakukan adalah menyalakannya, dan ini ditandai dengan nyalanya lampu hijau. Selanjutnya, untuk menyimulasikan sensor ultrasoniknya, akan ditekan bagian sensor ultrasonik, dan yang biru ini akan menjadi perumpamaan bagi orang yang akan terdeteksi oleh sensor ultrasonik itu sendiri. Pada jarak yang paling jauh, maka akan menyala lampu warna hijau dan buzzer dengan frekuensi yang rendah seperti berikut. Selanjutnya, pada jarak yang lebih dekat, akan menyala lampu yang berwarna biru dengan frekuensi yang lebih tinggi dan lebih cepat pada buzzer.
selanjutnya yang warna merah jika sudah lebih dekat lagi maka akan berbunyi buzzer yang frekuensinya lebih tinggi dan lebih cepat. Nah, selanjutnya untuk yang paling dekat yang disebut sebagai titik kritis di mana ini sudah darurat, maka motor servo akan bergerak 90 derajat dan buzzer akan menyorakan frekuensi yang paling tinggi dan warna LED RGB akan tetap warna merah. Demikian simulasi yang dapat saya tampilkan. Gantian pada LED RGB dan buzzer dibagi berdasarkan jarak yang dapat dilihat seperti berikut. Sekian video dari kami. Terima kasih.